Kita buka aja dulu, Nertenli. Iya, silakan, okay. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih adik-adik mahasiswa, terlebih juga para dosen pengampu, Nertenli Karom, Ner Ade, Yusufah, yang sudah bergabung di link Zoom untuk pertemuan perdana. Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan absen yang dicek tadi Nertenli, ini ada sekitar 26 peserta. Mungkin yang lain akan menyesuaikan. Sekarang terkumpul ini 19 kurang 3 itu ada 16 orang mahasiswa ya. Nah, di bisnis ini pikir ini banyak dari mahasiswa angkatan 2018 yang merupakan semester 6 ya. Ini merupakan mata kuliah pilihan, tapi SKS-nya memang 2 SKS, kemudian walaupun mata kuliah pilihan, tapi saya pikir sepakat juga dengan dosen-dosen yang lain, ini merupakan mata kuliah yang cukup lagi hot issue lah. Trennya lagi di atas saat ini isu mengenai e-bisnis, sehingga sifat dari nanti kita akan lihat penerapan mata kuliah ini nanti diharapkan para mahasiswa ini cukup aktif dalam membaca literatur, membaca artikel. Nanti RPS-nya nanti akan dijelaskan Ner Stanley dan Ner Ade juga nanti menambahkan sebentar. Tetapi diharapkan nanti mahasiswa, karena ini kan bukan lagi semester awal ya, katakanlah ini sudah tahun ketiga, mahasiswa tahun ketiga. Jadi harapannya mindset mahasiswa itu sudah terbangun. Jadi bagaimana kita secara mandiri akan mencari materi tambahan dari banyak sekarang ya, dari online, dari kita bisa browsing, bisa explore dari internet. Nah, dengan materi-materi itu, dengan artikel itu diharapkan mata kuliah ini nanti akan makin kaya informasinya. Para dosen nanti di dalam pendekatan perkuliahan nanti akan lebih banyak sebenarnya berperan sebagai coaching ya, coach. Lah, artinya nanti diharapkan mahasiswa seperti tadi yang Ner sampaikan tadi, mahasiswa itu akan aktif mencari materi, nanti mungkin ada beberapa case study nanti di dalam bagian-bagian tengah, nanti di bagian awal kita akan menjelaskan mengenai bagaimana konsep dasar mengenai bisnis, terkait juga dengan e-commerce nantinya ya. Sehingga nanti fundamentalnya di bagian awal itu sudah bisa didapat oleh mahasiswa, mungkin di pertemuan pertama kedua tidak akan terlalu banyak lah. Kemudian nanti ada beberapa contoh praktis nanti bagaimana isu-isu baru yang terkait dengan e-bisnis. Mungkin di situ ada supply chain management, bagaimana sistem informasi manajemen, dan beberapa aplikasi yang terkait dengan korporat ya. Jadi harapannya tahun pertama kedua itu core dari informatics, para mahasiswa sudah melewatinya, core-nya, pemrograman ya, programming, pemrograman web dan lain sebagainya, algoritma. Nah, ini kita di tahun ketiga ini sebenarnya mahasiswa makin diarahkan bagaimana menggunakan fundamental yang sudah didapatkan di tahun pertama kedua itu untuk makin melihat bagaimana penerapannya di dunia, penerapannya di masyarakat, di lingkungan secara langsung. Nah, salah satu cara ya kita harus membuka diri terhadap apa yang namanya electronic business, e-business itu. Banyak permasalahan yang mungkin bisa kita identifikasi nanti
di e-business. Nanti sambil jalan ada beberapa case study, nanti mungkin ada project yang nanti disampaikan oleh Nerstendi, penjelasan RPS. Namun dari saya sebagai pengantar mata kuliah ini, harapannya mahasiswa harus lebih aktif lagi mencari informasi, data, rajin membaca artikel ya yang terkait dengan e-business. Pembelajaran memang saat ini masih akan dilaksanakan secara online. Ini merupakan tantangan, tapi harapannya untuk mata kuliah kita e-business ini tidak akan banyak masalah ya terkait dengan pembelajaran secara online. Ya biasanya tahun-tahun kemarin kita teorinya ada konsepnya dijelaskan, kemudian akan banyak dengan tugas perorangan dan tugas kelompok ya. Menganalisa case study, membaca case study, dan melakukan project team ya, team base. Tapi nanti mungkin akan berkembang, nanti kita lihat di dalam mata kuliah ini nanti mungkin adik-adik mahasiswa sudah cukup mengenal dosen-dosen, tetapi di mata kuliah ini nanti akan diampu oleh saya sendiri, kemudian Mner Stanley Karo, kemudian juga dengan Mner Ade Yusupah ya. Nanti slotnya nanti akan dijelaskan oleh Mner Stanley. Mungkin itu mungkin pengantar, kemudian dimohonkan mungkin Mner Stanley bisa menjelaskan mengenai RPS dan beberapa informasi tambahan, kemudian nanti Mner Ade bisa menambahkan. Silakan Mner Stanley. Ya, oke, terima kasih. Bagi mahasiswa sekalian, silakan Anda menyalakan kamera Anda. Iya kan, ya juga Mner Stan, sorry kita potong sedikit. Mungkin kita harus ada kesepakatan lah di awal pertemuan, mungkin diharapkan supaya ada kelihatan keterkaitan. Mungkin mahasiswa kalau kita sepakat wajibkan 10 menit pertama itu minimal wajib memasang kamera ya, atau bagaimana Mner Stanley? Nanti saya pikir minimal harus memasang kameranya agar supaya ini para dosen yang bicara jangan seperti radio rusak ini. Bicara-bicara jangan-jangan ada orang yang dengar. Supaya terong bisa lihat aja. Iya. Jadi minimal 10 menit pertama ya, atau nanti kesepakatan lah. Kalau saya pikir minimal harus ada lah kelihatan wajahnya supaya jangan sampai jangan-jangan cuma orang tiga, cuma dosen yang bicara, mahasiswanya semuanya nggak ada ini Mner Stanley. Ya. Oke, silakan Mner Stanley, itu saja yang kita mau tambahkan. Ini mahasiswa sekalian, yang pertama ini yang perlu kita perhatikan ya. Ini harus diingatkan selalu ini. Karena ada ketentuan rektor, Anda itu wajib mengisi absen, presensi ya di portal Inspire. Jadi tolong setiap kali ada pertemuan, jangan lupa untuk mengisi absen di portal Inspire. Ya, kalau saya sejak masa kuliah daring selalu memberi kesempatan mahasiswa mengisi absen sampai jam 11 malam. Cuma di hari itu, jadi tidak ada tambahan-tambahan hari. Hanya di hari itu aja. Tapi kemarin itu sayang sekali ya, ada 3 orang mahasiswa saya di mata kuliah keamanan sistem informasi itu tidak lulus hanya karena absennya tidak sampai 80%. Selain dari itu semua lulus. Jadi yang tidak lulus di mata kuliah saya itu hanya karena kelalaian mahasiswa itu sendiri. Dia tidak dapat memenuhi standar absensi 80%. Jadi sekali lagi kami tim dosen selalu mengingatkan untuk jangan lupa mengisi presensi di portal Inspire. Karena nanti itu akan dihitung oleh sistem ya. Kalau sudah tutup, sudah selesai akhir semester dan DPNA sudah di-print, dosen-dosen itu tidak memiliki hak untuk membuat Anda bisa penuhi 80%. Itu harus dari Anda sendiri yang mengisinya. Presensi 80%. Ini sangat penting ini karena dengan presensi 80% Anda bisa terdaftar di daftar peserta nilai akhir atau dapat mengikuti
ujian akhir semester ya. Jadi tolong kami tidak akan bosan-bosan mengingatkan Anda untuk selalu memperhatikan presensi. Jangan lupa. Nah, baru yang berikut, karena kita modelnya perkuliahan daring, jadi silakan Anda untuk enroll ya. Enroll di e-learning ya. Tentu sekarang e-learning Anda masuk dari Inspire ya. Anda masuk dari Inspire, ini saya mau memperlihatkan tentang absensi ya. Jadi tolong itu absensi diisi ya. Baru kemudian Anda masuk di Inspire. Nah, nanti masuk di Inspire itu di sebelah kanan atas itu bisa ada dashboard untuk masuk ke e-learning ya. Jadi Anda cari kalau sudah masuk di e-learning Anda cari Fakultas Teknik, pilih program studi informatika, kemudian pilih semester 6 ya, kalau tidak salah ini semester 6. Pilih semester 6, nanti Anda akan dapatkan mata kuliah e-bisnis ya. Ya ini, pilih Fakultas Teknik, kemudian pilih program studi teknik informatika, kemudian pilih semester 6. Ini ada mata kuliah yang namanya e-bisnis. Enroll di situ ya, supaya nanti Anda akan mendapatkan semua konten perkuliahan ya, yang akan kita pelajari ya. Nah, jadi kalau bicara soal e-bisnis ini ya, ini akan kita pelajari sebenarnya ini ya, tentang bisnis digital gitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Stephen tadi, sebagai koordinator dosen yang mengampu mata kuliah ini ya, karena ini sudah mata kuliah semester 6, itu Anda itu tidak hanya sekedar melulu coding ya. Jadi Mr. Stanley akan tunjukkan sebentar itu bahwa seluruh aplikasi e-bisnis itu sekarang sudah ada, bisa di-download secara free. Mulai dari pemasaran, mulai dari penjualan, pengadaan, ya, supply chain management, ya, ERP-nya, customer relationship-nya, itu semua sudah ada gitu ya. Sudah ada di internet. Jadi Anda hanya perlu memahami logika codingnya aja, menjadi peran sistem analis. Tapi perkuliahan kita ini akan lebih fokus bagaimana supaya Anda bisa menekuni ini e-bisnis ini, baik secara pribadi maupun nanti kalau Anda mau melamar kerja, Anda tahu konsep-konsepnya dan aplikasi yang terkait dengan itu. Gitu. Ya. Nih misalnya kita akan belajar tentang apa itu Enterprise Resource Planning, bagaimana merencanakan sebuah bisnis. Ya, tentu ada konsepnya, kemudian ada aplikasi yang terkait dengan itu. Baru kita akan belajar tentang e-commerce ya, bagaimana melakukan penjualan ya. Apa sebenarnya perbedaan Shopee dan Bukalapak, itu nanti akan diterangkan itu. Ya. Kenapa Bukalapak join dengan Gojek gitu kan. Itu ada value apa yang mereka ingin kejar gitu. Sekarang itu Bukalapak semua gabung dengan Gojek, itu sebenarnya apa yang dimaksud di situ gitu. Sampai ke level penjualan yang level warung misalnya, itu ada itu ya. Kemudian ada customer relation management gitu kan. Bagaimana kita mengatur keluhan-keluhan pelanggan gitu kan. Seperti itu. Baru supply chain management, bagaimana Indomart itu bisa mengatur supply chain management gitu. Karena kalau Anda perhatikan kasir di Indomart sendiri tidak tahu harga kopi espresso hari itu gitu. Nanti setelah dia buka kasirnya baru dia bisa tahu gitu. Dan harga kopi espresso di Indomart kampus akan berbeda dengan harga kopi espresso di Indomart di kawasan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu ISCM itu. Indomart itu menerapkan yang namanya e-business SCM, supply chain management yang berbeda, yang terkoneksi seluruh Indonesia. Ya. Baru e-procurement itu bicara soal pengadaan proyek. Ya, ini banyak dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Pemda, Pemkat, kementerian ya. Itu mereka ada yang namanya e-procurement, pengadaan proyek. Itu masuk di e-business.
dan bagaimana strategi pengembangan bisnis. Siapa tahu di akhir kuliah ini nanti Anda punya produk yang bisa Anda kembangkan bisnisnya. Bagaimana cara memulai itu? Ya, nanti akan ada pembicara narasumber yang akan kita undang bagaimana beliau memulai sebuah usaha bisnis digital di Nusa Utara sana. Dari tidak ada internet sampai sekarang dia bisa bikin bioskop online pada dia rumah gitu ya. Hanya bermodalkan dengan koneksi internet aja. Kita akan dengarkan materi dari beliau, pengalaman langsung ya. Karena sekarang sejaman kampus merdeka, ini boleh cuma teori-teori itu orang gitu ya. Orang akan dengarkan langsung dari seorang profesional gitu ya. Yang memang jatuh bangun membangun bisnis digital itu seperti apa di Nusa Utara supaya ngoni tahu bahwa sedangkan di Sangir orang boleh apalagi ngoni di Manado gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. RPS-nya nanti Mr. Stanley akan upload di sini. Ini buku teks ini ada buku teks, kita dapat e-book PDF ya. Nanti linknya akan saya taruh di sini, Anda bisa download supaya Anda bisa membaca buku teks juga. Nah, penjelasan tentang RPS, Mr. Stanley tidak panjang lebar karena kalau Anda sudah enroll dalam e-learning, di situ Mr. Stanley sudah bikin video asinkron, Anda bisa menonton berulang-ulang tentang apa sebenarnya yang dipelajari di mata kuliah ini. Ya. Jadi RPS e-Business itu sudah saya upload videonya. Jadi silakan Anda tontonlah berulang-ulang di sini supaya Anda bisa paham. Ya, jadi sekali lagi akan dosen yang mengampu mata kuliah ini bukan hanya itu diampu oleh Mr. Stephen ya sebagai ketua, kemudian dibantu oleh Mr. Stanley dan Mr. Ade. Oke, itu saja dari saya. Mr. Stephen, silakan dilanjutkan oleh Mr. Ade. Ya, makasih Mr. Stanley. Mungkin Mr. Ade ada yang sedikit mau disampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan kita. Silakan Mr. Ade. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Oke, kepada senior Mr. Stephen, Mr. Stanley, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk mahasiswa berkaitan dengan kuliah e-bisnis ini, nanti Mr. Ade membantu untuk Mr. Stephen dan Mr. Stanley untuk kedepannya nanti bisa bersama-sama dengan Mr. Ade dan Mr. Stanley. Apabila nanti beberapa dosen yang lain ada kendala sibuk, mungkin akan bergantian seperti itu. Ya nanti bisa di grup, bisa diskusi aja, sharing-sharing, tanya-tanya ke depannya. Mr. Ade mengingatkan sekali lagi, berkaitan absen, tolong jangan lupa absen, terus nanti jika kalau ada tugas ataupun ujian mid semester UAS, tolong dikerjakan dengan baik dan benar. Harapannya kalian bisa halo, mungkin agak putus-putus ya. Proses mandi atau sudah mandi tetap semangat untuk kuliah. Mohon maaf ini ya putus-putus ya. Mungkin sekilas saja seperti itu, singkat, sederhana. Saya kembalikan lagi ke Mr. Stephen atau Mr. Stanley. Silakan, monggo.
Oke, terima kasih Ner Ade untuk perkenalan, mungkin juga supaya adik-adik mahasiswa ini bisa mengenal ya. Mungkin belum pernah ketemu atau mungkin semester lalu sudah pernah ketemu dengan Ner Ade ya. Jadi ini Ner Ade, kemudian Ner Stephen, kemudian Ner Stanley. Kalau Ner Stanley mungkin banyak mahasiswa so hafal, so kenal. Karena banyak mata kuliah yang diampu oleh Ner Stanley ini di setiap semester. Baik, mungkin itu kalau dari saya mungkin mengingatkan kembali itu yang tadi ya, kesepakatannya mungkin 10 menit pertama ini harapannya setiap mahasiswa itu bisa open kamera ya, supaya bisa kelihatan interaksinya. Oke lah, nanti mungkin setelah 10 menit itu mungkin ada lagi share screen, itu mungkin boleh off kamera, tetapi kemudian setelah tidak share screen ya, dosen tidak share screen lagi, harapannya bisa open kamera lagi bagi yang sudah tutup kamera. Nah, kenapa ini penting? Sebab itu jangan sampai kita sudah mengajar, mungkin ada mahasiswa yang sudah ketiduran luar rumah, gitu. Nah, kalian juga jangan sampai ada yang bilang jangan sampai ini kuliah online dosen bicara seperti radio rusak ini ya, jadi jangan sampai harapannya begitu ya. Tapi kemudian nanti teknisnya nanti dilihat di portal e-learning, tetapi nanti ketika kita nanti masuk ke pembelajaran pertemuan online seperti ini, nanti sebelumnya ada mungkin materi yang sudah nanti disampaikan oleh tim dosen, Ner Stanley, nanti yang akan arrange di portal e-learning. Nanti ada bahan-bahan bacaan yang sudah harus dibaca oleh mahasiswa sebelum pertemuan, sehingga nanti titik fokus atau materi itu sudah dibaca oleh mahasiswa, sehingga ketika pertemuan online seperti ini tidak lagi terlalu lama, tetapi lebih efektif. Mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan berdasarkan materi yang sudah dibaca atau ditonton sebelumnya. Ya. Nanti silakan mahasiswa nanti membuka portal e-learning-nya, portal ya via Inspire ya, portal e-learning via Inspire. Kemudian nanti sebelum hari perkuliahan itu nanti akan ada materi atau video yang wajib untuk ditonton, dibaca oleh mahasiswa. Ya. Ini mata kuliah yang menarik sebenarnya, bukan sebenarnya, ya, memang lagi isunya lagi tren lah saat ini ya, isu mengenai e-bisnis. Ini merupakan materi yang akan memberikan ide atau pemikiran terkait juga salah satu yang paling penting bagaimana nanti mahasiswa akan mempersiapkan topik tugas akhir nantinya. Jadi materi-materi mata kuliah pilihan sebenarnya itu akan membawa mahasiswa dengan pengetahuan fundamental yang sudah didapatkan di tahun pertama kedua, nantinya di mulai tahun ketiga, tahun keempat, apalagi harapannya topik-topik di tahun ketiga ini akan memberikan ide bagaimana nanti kita atau para mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan ide untuk mengerjakan tugas akhir nanti. Ya. Mudah-mudahan 16 kali pertemuan kita akan bisa memberikan manfaat pada adik-adik mahasiswa. Nanti ada juga profesional atau dari wirausaha yang akan memberikan materi, nanti akan diundang, akan diatur jadwalnya. Ya. Baik, mungkin itu di pertemuan pertama ini semuanya mungkin sudah bisa connect ke apa namanya, ke portal Inspire. Stanley ada undang ke ini, Stanley mungkin ada undang.
ada undang yang punya Tahuna ini. Iya, ini kebetulan punya Sangir. pengusaha kita ini yang technoprenneurship ya, yang punya Oke, yang punya internet selamat Sangir. datang Pak Bapak Mesti Bage Stanley Bapak juga. ini ya. Iya, Bapak Stanley juga. Pak Gimana? Stanley juga namanya ya. Iya. Bagaimana Bapak Stanley, sudah bisa terkoneksi dengan Selamat kita? datang Pak Stanley. Aman-aman. Selamat pagi. Coba Aman Sangir. kasih tunjuk dulu tuh wajah ganteng ini. Nah, Jadi ini beliau ini yang setahu saya ini yang backing ya internet silakan di silakan Sangir, Ner Stanley. Ya. Ini beliau ini namanya juga Stanley gitu ya. Ini waktu itu internet belum ada di Sangir gitu. Kemudian mulai diinisiasi oleh Bapak Stanley Takarendehang sampai akhirnya internet ada di Sangir. Jadi sekarang kalau orang-orang Sangir mau internet semua tergantung dari beliau gitu ya. Beliau punya kafe, beliau punya usaha ya. Dan beliau menerapkan betul-betul yang namanya e-bisnis. Jadi nanti beliau ini akan orang undang untuk memberi masukan-masukan dunia kerja kepada mahasiswa sekalian supaya tahu itu penerapan e-bisnis itu di dunia kerja seperti apa. Oke, silakan Pak Takarendehang untuk bertegur sapa dengan mahasiswa. Putus. Nah, lagi putus ya. Mungkin ombak, masih ombak. Jadi nanti jadi sambil kita mungkin menunggu sedikit ya, nanti menunggu Pak Stanley nyambung kembali. Jadi harapannya kita nanti ada beberapa sesi kita mengundang praktisi profesional di bidang e-bisnis nanti. Banyak yang bisa orang pelajari dari mereka. Yang paling utama adalah bagaimana mereka mendapatkan ide ya. Karena ide itu yang mahal ya. Mengikuti follower itu akan sangat mudah, tetapi ide bisnis itu yang bagaimana ide itu muncul, ini yang perlu kita pelajari dan bisa dilatih sebenarnya bagaimana untuk mendapatkan ide bisnis itu ya. Nah, kuliah ini karena kita mungkin hanya 26 atau ya katakanlah sekarang ini 19 orang ya. Mahasiswa sama dosen juga 22 orang. Ya harapannya kita tidak perlu tegang lah. Kalau di kelas juga biasanya tidak terlalu tegang. Kuliah silakan. Kalau ada yang mau bertanya, diskusi, semua mahasiswa dipersilakan kita diskusi agar supaya kuliah atau materi ini akan bisa kaya dengan materi ya. Jadi kalau seperti Mner Ade tadi bilang mau mulai kuliah, kalau yang so mandi lebih bagus, kalau yang belum mandi silakan nyana apa-apa, yang penting basisir Kang Mner Ade. Ya. Ya, Mener. Tapi yang penting jangan lagi di tempat tidur, Kang. Jangan lagi di tempat tidur kong sementara pasang kamera. Nah, oke. Ini Pak Stanley Takarendehang ini dari Sangir ini belum nyambung, ini mungkin kapal saya kasih tinggal ini. Kalau memang agak sulit, coba nanti kita tunggu sedikit lagi, 1 menit lah ya. Nah, bagaimana dari mahasiswa, ada yang mau ditanyakan atau diusulkan atau didiskusikan? Silakan. Sambil kita menunggu Pak Stanley nyambung kembali. Silakan. Ini kan mahasiswa tahun ketiga, kalau mahasiswa tahun pertama mungkin orang masih malu-malu atau takut-takut bicara. Nah, ini silakan. Kalau ada masukan bagaimana sebaiknya konsep nanti perkuliahan online, kalau ada usulan, silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Nanti unmute kemudian silakan bicara. Nah, jadi nanti absensi kita akan buka. Gimana Mner Stanley tadi kebijakan absensinya sudah dibahas belum ya? Absensi ini kan nanti
bagaimana kita sepakat aja kalau misalnya kita absensi kita buka sampai jam 11 malam misalnya ya. Tapi hanya hari itu. Jadi kalau misalnya kita berkuliah hari apa ya? Hari Selasa ya. Selasa ya. Jadi kita hanya membuka absensi di hari Selasa tapi dari pagi sampai malam. Tidak lagi ada tambahan hari. Hanya hari berkuliah dan absen itu dibuka sampai jam 11 malam. Dengan harapan ya mahasiswa bisa mengambil absen sampai malam. Seperti itu. Bagaimana? Iya. Ner Stephen. Ya, setuju. Iya, Oke, mungkin setuju. win-win solution lah bagi adik-adik mahasiswa yang berada di tempat jauh. Tapi kita pikir untuk zaman sekarang juga walaupun mereka di jauh dalam satu hari mungkin bisa connect lah, ada beberapa menit lah, paling worst case-nya beberapa menit mungkin mereka bisa nyambung untuk absen ya. Pasti bisa lah dalam satu hari bisa ada koneksi. Walaupun memang banyak kali ada mahasiswa minta izin bahwa mati lampu, koneksi tidak ada, tapi benar pikir pernah ada daerah di Manado dalam satu hari tidak putus koneksi ya. Dosen sih sebenarnya tahu ini, mahasiswa ini betul-betul ada ini atau alasan lah, tapi ya jadi harapannya nanti sudah ada toleransi dalam sehari itu kita buka absen, nanti silakan absensi ya. Kalau ada kesulitan silakan disampaikan, misalnya memang tidak ada alat nanti untuk koneksi, nanti disampaikan kita pikirkan bersama lah bagaimana itu. Tapi mudah-mudahan semua tidak ada permasalahan untuk connect, peralatannya juga tidak masalah, sehingga perkuliahan kita bisa berjalan lancar. Ada mati lampu kata. Ya. Ada mati lampu mati lampu di Sangir. Nah, oke. Nah, jadi portal Inspire itu portal e-learning semua transparan di situ penilaiannya. Jadi menurut pikir nanti ketika ada kuis 1, tugas 1, 2, 3 dan seterusnya, nilainya mudah-mudahan para dosen bisa cepat mengoreksi sehingga semua bisa melihat garis finishnya kelihatan, nilainya kelihatan sudah berapa, sehingga nanti di akhir semester mahasiswa bisa mendapatkan nilai sesuai dengan usaha maksimalnya mahasiswa itu sendiri ya. Ya mungkin itu saja. Jadi portal Inspire akan menjadi portal e-learning kita. Hal yang utama di situ akan ada materi, akan ada video. Silakan diakses. Pertemuan online seperti ini adalah untuk mereview lagi apa yang sudah dibaca, apa yang menjadi tugas mahasiswa untuk membaca, melihat materi sebelumnya. Silakan berdiskusi di sini, tetapi memang harapannya kalau 2 SKS mungkin secara online tidak bisa 2 jam lah. Kita pikir tidak akan terlalu efektif kalau 2 jam dosen bicara terus. Jadi artinya pertemuan online ini adalah nanti kita jadikan sebagai ajang review lagi materi yang sudah dibaca atau didengar sebelumnya. Ya. Iya betul. Nah ini sudah nyambung lagi Pak Cendia putus lagi nih. Oh ada. Bisa mudah-mudahan. Silakan Pak Takarendehang, silakan untuk menyampaikan sepatah kata jadi, dua. Pak Stanley Takarendehang tadi sedikit saya sampaikan ke mahasiswa, nanti akan ada sesi kita diskusi dengan praktisi dan profesional. Salah satu yang kami langsung ingat ini adalah Pak Stanley ini yang di Sangir sana. Bukan nanti kita akan diskusi bukan masalah volume bisnisnya, tetapi bagaimana ide bisnis itu muncul, kemudian bagaimana trik atau ide itu keluar, bagaimana tantangannya. Ini yang perlu mungkin kami mohon Pak Stanley bisa bagilah dengan kami semua di sini. Ya, ide-ide bisnis itu yang bisa keluar. Nah, nanti ya perkenalan lebih lanjut nanti
ketika nanti ada sesi diskusi dengan beliau ya. Baik, mungkin agak kesulitan mungkin koneksi ya, Ner Stanley, Pak Stanley ini, Pak Takerendengang ini. Kalau tidak, mungkin nanti saja kita ini ya, kita mintakan nanti ketika di sesinya Pak Stanley. Ya. Silakan Ner Stanley kalau masih ada, saya pikir itu saja mungkin dari yang bisa sampaikan. Mungkin masih ada tambahan dari Ner Stanley atau Ner Udah, Adi. kalau saya sudah cukup sesuai seperti yang Ner Stefan sampaikan tadi. Siap. Cukup Ner, silakan Ner, Baik, dilanjut. ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada absen hari ini ada ya, nanti Ner Stanley sudah share mungkin ya. Tunggu sebentar. Coba lihat tuh absen hari ini. Oke. Kita tuntaskan dulu absen hari ini. Tanggal 23. Ini saya taruh di chatting saja. Kode presensi untuk hari ini. Share screen. Kode presensi untuk hari ini. Jadi jangan lupa untuk mengambil absen. Diberi waktu sampai jam 11 malam. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada yang perlu disampaikan, kita sudah bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Oke, terima kasih adik-adik. Ini nanti kalau tolong sampaikan nanti ke Pak Stanley Takerendengang ini. Mungkin putus nyambung ini lagi susah koneksi listrik mungkin kesulitan di sana ini. Listrik Pak. Lagi angin ini. Pak Stanley, mesti panggil Bapak ini. Kalau ketemu langsung biasanya orang baku panggil kakak ini. Tapi nanti ini di kelas. Jadi Pak Stanley nanti kita sampaikan ke mahasiswa. Nanti ada beberapa sesi kita akan undang praktisi dan profesional di bidang e-bisnis. Nanti kita akan pelajari bukan masalah volume bisnisnya yang akan kita lihat, tetapi bagaimana mungkin kita mohonkan nanti Pak Stanley bisa bagaimana mencari ide bisnis itu, bagaimana penerapan ide bisnis itu. Ini yang mahal kan, ini ide bisnis itu. Ya, jadi nanti mohon bantuan. Kalau semua mengajar boleh panggil Ner Stanley juga ya. Bagaimana? Tuh. Jadi kalau di Sangir, ini Pak Stanley ini kita Seni boleh panggil Ner ya. So panggil kakak orang kalau itu kita bilang kalau ketemu langsung biasa baku panggil kakak ini orang. Nah, jadi nanti silakan adik-adik mahasiswa nanti ada sesi kita bisa diskusi nanti dengan Pak Stanley Takerendengang ini. Bagaimana orang pelajari, bagaimana dia menerapkan ide bisnisnya, ini yang perlu orang pelajari ya. Jadi bukan masalah volume bisnisnya, tapi memang dia ini penguasa Sangir sekarang untuk IT ya. Jadi tapi nanti kita pelajari, kita ambil banyak manfaat ilmu bisnisnya dari beliau ini, karena beliau juga ini kita sama-sama satu alumni dari Universitas Indonesia ya. Jadi beliau dari kota besar ini kembali lagi ke daerah, membangun daerah ya. Jadi beliau alumni dari Universitas Indonesia untuk Fasilkom, Fakultas Ilmu Komputer ya. Tetapi kemudian kembali membangun daerah. Nanti banyak yang bisa kita curi dari ilmu beliau ini ya. Ini juga banyak dari mahasiswa saya lihat orang-orang
dari Nusa Utara. Ini harus banyak belajar ini dari beliau ya. Oke, mungkin ada sedikit saja pas ini ada nyambung, orang ada menunggu sekitar 5 menit ini. Kayaknya pas nyambung sekarang perlu orang dengar sedikit lah sebelum nanti di sesi utama. Jangan dulu dilepas semua berarti di saat ini. Silakan Kakak Stanley ini, silakan bisa ada sedikit sampaikan. Oke, siap. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas. Kalau terdengar jelas, tolong dilihat jempolnya. Terdengar? Aman? Oke. Oke, sip. Ya. Terima kasih sudah melibatkan saya di kelas Unsrat. Dari dulu suka mau kuliah di Unsrat, tapi nyanda tercapai. Jadi terima kasih sudah diizinkan bergabung di Unsrat. Oke. DP pemanasan itu harapannya kan orang bicara ketika orang bicara bisnis, itu orang mindset selalu bisnis. Oke, bisnis berarti sebuah kegiatan yang menghasilkan uang. Itu kembali disuruh berpikir, oke, ketika bisnis ini jalan, mindsetnya apa? Ini ketika sudah harapannya ketika mau bangun bisnis itu mau dipakai buat apa di bisnis? Nah, ujung-ujungnya ketika bisnis itu jalan adalah menghasilkan uang. Nah, di situ seringkali orang akan terjadi perdebatan. DP perdebatan yang pertama adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. itu perdebatan nomor 1. Iya, jadi akar dari segala. Jadi dari situ orang sudah berpikir, wah, berarti kegiatan yang berhubungan dengan bisnis dan menghasilkan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah itu. Tapi ternyata setelah itu terjadi, orang melihat ke arah fungsi uang itu sendiri. Nah, ternyata fungsi uang itu sendiri adalah menduplikasi apapun yang kita punya saat ini. Apapun yang ada di diri kita saat ini itu akan terduplikasi seiring dengan bertambahnya uang. Oke ya. Nah, jadi di situ di salah satu buku yang kita baca, buku yang dari judul Mel, can I have that book please? Oke. Di buku ini itu dia bilang uang itu menduplikasi apapun yang kita punya saat ini. Contoh, kalau sebelum punya uang, setidaknya uang ini orang sudah menutupi orang biaya operasional masing-masing. Tapi ketika sudah berkelebihan, ketika sebelumnya itu orang koncudu, ketika punya lebih banyak uang, orang akan lebih koncudu. Ketika sebelum punya berkelebihan uang, itu orang melihat bahwa ketika sebelumnya orang memang prihatin dengan orang lain, walaupun orang tidak punya kecukupan uang, ketika orang berkelebihan uang, orang akan lebih prihatin lagi, lebih memberi lagi. Nah, lalu di situ orang jadi melihat, oke, berarti memang mindsetnya harus benar dulu. Ketika semua orang bilang bahwa dengan usaha, ketika semua orang bilang usaha itu adalah garis tangan, tetapi orang bilang nyanda, usaha itu menjadi sukses itu bukan garis tangan, tapi segala sesuatunya itu bisa dipelajari ternyata. Karena segala sesuatu pasti cuma berhubungan dengan 2 hal nih, teknis dan administrasi. Cuma 2 itu dulu. Nah, itu jadi DP pemanasan. DP selanjutnya nanti di dalam kelas. Oke, makasih. Ya ini kalau lihat film ini baru mau tegang so berhenti.
Oke, makasih. Jadi nanti ya kita pikir koneksi tidak banyak masalah, cuma tadi ada baru up lagi koneksinya. Ini cukup lancar ini, Kakak Stanley. Lancar ini. Siap, mati lampu tadi tuh orang. Nah, jadi Mati lampu, blackout. nanti mohon bantuan ini Mner Stanley untuk mengatur sesi. Kita pikir dari pemanasan ini jangan cuma satu sesi, toh, Kang. Iya, biasakan kalau narasumber profesional bisa beberapa sesi. Cuma itu orang nanti DP bayaran ini kalau di formal ini cukup mahal. Nah, ini makanya orang berhasil culik ini Kakak Stanley ini di dalam kelas, karena dia kalau di kelas dia suka berbagi. Mari kalau semua tanya formal mesti mau bayar, ini mahal mau bayaran konsultasi begini. Ya, oke. Terima kasih Pak Stanley Takarendang, ya. Ini formal mesti ini. Nah, nanti minta bantuan Mner Stanley, nanti komunikasi kapan sesi yang pas, hari yang pas, beliau lowong waktunya. Silakan banyak tanya, itu seperti yang tadi sampaikan idenya yang kita pelajari. Ide itu sebenarnya bisa dipelajari bagaimana menimbulkan ide itu, ya. Jadi dari tantangan nanti orang akan belajar dari sharing Pak Stanley Takarendang. Beliau nanti akan sharing bagaimana tantangan di awal di kepulauan ini, di daerah yang infrastrukturnya masih belum ada, katakanlah belum ada waktu itu, dan bagaimana dengan ide-idenya dengan segala keterbatasan bisa memajukan daerah, ya. Nah, kita pikir juga bagi kita semua adik-adik mahasiswa ini dapat jadikan pelajaran berharga ini. Jadi pengalamannya Pak Stanley di beberapa tahun itu kita bisa pelajari dalam beberapa jam. Nah, ini kan inti dari mengundang profesional maupun praktisi supaya kita bisa curi ilmu atau pengalaman yang sudah bertahun-tahun dia dapatkan dengan segala tantangan, kita bisa curi dalam waktu 2-3 jam saja, ya. Oke, terima kasih. Nanti selanjutnya nanti mohon bantuan dari Pak Stanley Takarendang. Terima kasih, tapi terima kasih sebelumnya dari kami dosen pengajar. Makasih Kakak Stanley, ya. Ini kalau orang pergi di Sangir ini jangan perlu takut-takut, ini ada yang jemput. Pengalaman orang tinggal Mner Stanley ini yang ditunggu di sana. Kalau orang mau studi lapangan e-bisnis nanti kurang mau di Sangir. Oke, ya. Terima kasih adik-adik mahasiswa juga, terima kasih karena pertemuan pertama perdana ini cuma pertemuan tadi perdana sudah dijelaskan yang paling lama, cuma pertemuan perdana yang paling lama. Habis itu sudah santai-santai orang. Pertemuan perdana memang biasanya lama. Oke. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari adik-adik mahasiswa, kode presensi absen sudah diberikan. Ya, kita sudah bisa akhiri pertemuan. Sekali lagi terima kasih Pak Stanley Takarendang sudah bisa bergabung sedikit dengan kita. Baik, silakan Mner Stanley yang range untuk closing. Oh, silakan. Kalau ada pertanyaan, mahasiswa mau bertanya silakan. Karen, silakan. Mau bertanya tentang e-learning Ner. Di e-learning orang nggak bisa enroll di kelas Ner data tulis ini. Anda tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini. Yang di e-learning. Mungkin nanti kita cek lagi, nanti Mner Stanley cek lagi. Mungkin harus dari dosen sendiri yang enroll, ya, Mner. Enroll tidak bisa mahasiswa mungkin. Tapi nanti orang cek. Ada yang dari Inspire-nya dosen, mungkin ada yang tombol seperti semester kemarin kita enroll mahasiswa secara otomatis. Ya, nanti tetap cek, ya. Silakan di-refresh lagi halaman e-learning itu, ya. Saya sudah aktifkan tombol self enrollment. Jadi langsung mahasiswa sendiri yang enroll. Oke. Tapi di-refresh dulu, jangan lupa di-refresh dulu gitu.
Oh iya, Mener, sudah, Mener. Sudah bisa ya? Oke, terima kasih Karen. Ya, terima kasih, Mener. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan. Terima kasih dari jauh ini, dari Tahuna, sudah mau menyempatkan diri ini untuk join. Makasih, Kak Stanley. Closing statement satu. Oh ya, silakan. Oke, untuk closing statement pertemuan perdana di dalam bisnis kewirausahaan, seringkali orang lihat bukan kita tahu yang kita mau backing, tapi kita backing yang kita tahu. Itu saja sih. Jadi seringkali ketika orang sudah dapat DP wawasan, tapi orang ini mau backing dong, itu. Ya sudah, nyana mau selesai nggak, nyana mau jalan. Tapi ketika ngana backing yang ngana tahu, orang backing yang orang tahu, itu biasanya akan menjadi sebuah gerbang untuk ke pintu yang selanjutnya. Gitu. Mantap. Ya. Jadi kita lakukan apa yang kita tahu ya. Nah, motivasi ini sangat sangat berharga. Nanti ada 16 kali pertemuan, banyak yang bisa kita pelajari. Ini menarik sekali memang mata kuliah ini. Jadi banyak hal baru. Kami pun sebenarnya setiap semester banyak mendapatkan hal baru ya dari mata kuliah ini. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan mungkin kembalikan ke Mener Stanley, bisa closing ya, end meeting ya. Silakan. Iya, oke. Terima kasih. Selamat adik-adik mahasiswa. Pagi menjelang siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Oke, selamat siang. Siang, Mener. Terima kasih, Mener Stanley, Mener Stephen. Terima kasih. Mener.